Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama ya kita nggak ketemu bertatap muka, sekarang kita mulai lagi pertemuan lanjutan. Kalau kemarin saya rekam ya, kalau sekarang nampaknya kok ini perlu coding segala macam. Ini tentu bukan hal yang asing buat Anda yang sudah terbiasa coding gitu. Tapi kalau yang baru ya sesuatu yang baru. Materi kita searching and browsing sebenarnya gitu. Tapi kalau browsing itu hanya menampilkan saja, kalau searching itu ada query di sana yang bisa kita proses. Ada dua materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu searching criteria form dan query and displaying result. Sebelum ke materi, ada kelas C nggak di sini? Ada Pak, saya kelas C Pak. Kelas C ada Pak. Teman-teman ada yang join nggak? Yang ini apa namanya, yang nggak join? Yang praktikum ya Mas? Sepertinya iya Pak. Minggu ini minggu pertama mulai responsi nampaknya. Oke, nanti yang responsi maupun kelas yang lain akan saya share rekaman video ini. Jadi kita nanti saya buka di sesi berikutnya. Saudara, searching itu dipakai untuk apa? Ketika kita membuat satu halaman website, maka di sana menampilkan data dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau jumlahnya hanya sedikit, maka searching tidak diperlukan. Tapi kalau banyak, ini menjadi hal penting. Nah, apa saja yang perlu disiapkan dalam proses pencarian ini? Yang pertama tentu kriteria pencarian. Yang mau dicari itu apa? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menampilkan hasil pencariannya ini? Kalau di materi ini langsung disuruh baca halaman 648. Saya sudah siapkan di sini halaman 648 itu mana? Ini. Nih. Anda kan sudah punya bukunya ya. Jadi kita menggunakan materinya ini dari buku ini. Tapi pada saat nanti coding saya akan yang akan saya tunjukkan yang kemarin. Kemarin itu kan halaman karya Anda ya. Localhost / kan di sini. Masih ingat nggak? Masih ya? Saya akan buang ini input data mahasiswa, saya ganti dengan form pencarian. Jadi input pencarian di sana, kemudian setelah itu proses pencariannya, hasil pencariannya. Di daftar mahasiswa tetap, yang ini tetap, tapi yang input data ini akan saya ganti dengan pencarian. Ada dua hal. Yang pertama itu membuat form pencariannya, dan yang kedua membuat query-nya. Terus menampilkannya bagaimana? Menampilkannya sama dengan menampilkan data daftar mahasiswa ini, sama. Jadi yang berbeda hanya proses input form dan proses query-nya. Pencarian itu kalau kita bisa setting atau bisa tentukan, pencarian bisa berdasarkan kriteria atau berdasarkan kata kunci tertentu. Kalau di buku yang saya tampilkan ini,
ini pencarian berdasarkan kriteria. Gitu. Sebagai contoh ini, Anda perhatikan di bagian template. Saya pakai 2 device. Yang template, variabel template itu dipakai untuk mengatur tampilan saja. Gitu. Jadi kalau Anda mempunyai template versi Anda sendiri, tentu tinggal menyesuaikan saja. Kemudian di sini tentu ada bagian koneksi dan ada bagian pengecekan koneksinya. Begitu. Kemudian di sini ini ada beberapa function atau beberapa modul ya yang dipakai untuk menampilkan menu-menu berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh, menampilkan pencarian berdasarkan regionnya. Maka di bagian bawah nanti akan ditampilkannya seperti ini. Ada contoh displaynya enggak? Enggak ketemu. Tapi dia di buku ini ada menampilkan contoh tampilan dari pencarian berdasarkan kriteria. Kayaknya di bagian lampiran. Kemarin saya baca di sana di bagian lampiran kayaknya. Nanti saya akan tunjukkan. Atau kalau tidak berdasarkan kriteria, maka berdasarkan kata kunci. Begitu. Berdasarkan kata kunci. Kalau kata kunci, maka ada 2 hal juga. Yang pertama harus sama dengan kata kuncinya atau mirip atau ada karakter yang ada di kata kunci gitu. Ada yang fix gitu, harus sama persis nih dengan yang di kata kunci, atau yang ada huruf nih yang di kata kunci ini. Contoh UAD, Universitas Ahmad Dahlan begitu. Di database ada Universitas Ahmad Dahlan. Kalau harus sama persis, maka kata kuncinya itu dengan database-nya harus sama, Universitas spasi Ahmad spasi Dahlan. Tapi kalau misalnya mirip saja sudah cukup, maka nulis Ahmad begitu. Maka sudah langsung muncul Universitas Ahmad Dahlan. Atau mungkin ada Akademi Ahmad Dahlan, itu juga muncul nantinya begitu. Jadi lebih fleksibel kalau menggunakan pencarian by like begitu. Kemudian ini search criteria form dibuat, terus setelah itu ada proses query dan menampilkan proses menampilkannya. Ini proses menampilkannya ya sama sebetulnya dengan proses menampilkan mata kuliah mahasiswa yang kemarin itu, yang ini. Sebetulnya sama. Hanya di sana ada where ini. Pasti ada kriteria ini yang dimunculkan di pencarian karena berdasarkan kriteria tertentu. Pasti ada where-nya. Hanya saja where-nya itu nanti ya berdasarkan lebih fleksibel. Nanti kita, biar kalian nggak bingung, nanti kita buatlah sekalian. Nah, ada proses namanya pengecekan data. Dia menggunakan if numrow lebih besar dari 0. Kalian mungkin biasa menggunakan for each. Sama saja. Kalau for each itu akan meng-crawling data mulai dari data pertama sampai data terakhir. Ini juga sama.
6 row lebih besar dari 0 itu maksudnya kalau datanya ada lebih besar dari 0 kan paling tidak 1, minimal 1. Maka datanya berarti ada. Kalau datanya ada, ambil satu per satu. Jadi ambil satu per satu sampai apa namanya ya? Koneksi saya kurang bagus. Offsetnya kurang dari 0 gitu. Sampai dia berakhir di situ, terus lagi diambil satu per satu. Suara saya masih terdengar? Putus-putus, Pak. Di rumah koneksinya nggak bagus. Sebentar. Oke, sudah nampak semua ya? Belum? Halo? Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Jadi proses berikutnya adalah menampilkan. Menampilkan apa? Menampilkan hasil query pencariannya tadi. Gitu. Ini model gaya apa namanya ya? Gaya setiap programmer kan berbeda-beda. Kalau ini mereka akan mencari satu persatu, terus berdasarkan kategori, kemudian ditampilkan berdasarkan hasil per baris. Dia akan mencari per baris dan ditampilkan satu persatu. Dan mereka menggunakan template di buku ini. Terus kalau kita bagaimana? Terserah sebenarnya nggak ada yang salah dengan cara coding kalian itu. Cara coding kalian nggak ada yang salah. Yang penting bisa menampilkan dengan benar. Kalau kemarin untuk menampilkan data mahasiswa kan ini ya. Saya akan buatnya dari awal. Untuk menampilkan ini, maka perintahnya adalah ini. Mana searchingnya? Oke, kalian perhatikan di bagian sini. Bagian header nggak perlu saya jelaskan. Di sini adalah bagian untuk menampilkan menu. Menu ini akan ditampilkan dalam bentuk menu seperti ini. Ada home, data mahasiswa, dan seterusnya itu. Kemudian ini ada form.
form untuk input NIM, nama, alamat, nomor HP, dan email. Itu akan ditampilkan dalam bentuk ini. NIM, nama, alamat, nomor HP, dan email. Kemudian ini URL-nya menuju ke simpan.php. Pakai metodenya post. Dan di proses berikutnya di simpan.php. Kemarin saya sudah sampaikan itu. Anda tinggal buka lagi. Kemudian dia redirect ke sini lagi. Jadi ada bagian perintah bawah sendiri simpan mahasiswa.php itu dia akan memanggil mahasiswa.php lagi dan ditampilkan di sini. Ini perintah untuk menampilkan. Ini tampilannya menjadi seperti ini. Baik, kalau sekarang bagaimana sih proses untuk membuat pencarian? Saya akan simpan ini dengan nama yang berbeda, mahasiswa apa ya? Cari mahasiswa.php. Ada di akademik dan di sini kalau saya panggil dia maka tampilannya akan sama. Saya akan hapus bagian input mahasiswa ini. Formnya ini akan saya hapus. Dan akan saya isi di bagian sini dengan pencarian. Input pencarian. Input pencarian ya samalah dengan proses membuat form input yang lain. Anda lihat di sini ada input group di get bootstrap ya. Saya pakai di sini, kemudian kita cari bagian jenis form yang persis kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu ada input untuk mencari dan ada tombol cari di sini. Yang paling mungkin, yang paling mendekati itu inilah yang bagian sini. Kalau ini berarti kan di bagian kedua. Ini pertama ya. Ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Ini perintah untuk membuat yang pertama. Ini perintah untuk yang kedua, ini yang ketiga, dan seterusnya. Maka saya ambil yang kedua, dan saya taruh di sini. Oke, dan saya ubah input data mahasiswa dengan pencarian data mahasiswa. Kalau saya jalankan ini, maka akan muncul begini. Kayaknya nggak menarik karena mepet banget, saya kasih break. Terus di sini ini ada receive username dan cari. Ini button ya. Nanti kita ubah cari. Tahap berikutnya ini kita jadikan form karena ada proses pengiriman nanti. Maka kita kasih dia form. Anda bisa pakai tab ya. Form tab, maka dia langsung bisa form/form. Oke, seperti ini. Setelah itu, yang namanya form pasti ada metode. Metodenya kita kasih get. Apa bedanya metode get sama post untuk form? Halo Mas?
Mbak, saya sudah jelaskan di pertemuan kedua kalau tidak salah. Form method get, terus apa lagi? Action-nya, Pak. Action. Action kita kasih ke sini juga. Oke, kita kasih ke file yang sama. Terus di sini ini saya mau ubah placeholder-nya dengan keyword. Terus ada button tadi, berarti ini saya ganti cari. Ada yang kurang di mana? Tipe Penting banget. buttonnya Pak. Input buttonnya kenapa? Tipe buttonnya seharusnya submit. Submit. Oke, submit. Oke, yang lain? Di inputannya dikasih namanya, Pak. Name-nya apa? Bener Buat banget. nampung data. Oke. Name kita kasih nama cari. Oke. Terus, oke, udah jadi gini ya. Oh ya, kalau kalian pengen, sini kepanjangan nih Pak, sedikit saja ya kalian tinggal ubah lah. Dia dari 50% atau jadi 25% sesuai kebutuhan. Oke, kembali ke sini. Setelah ini, proses berikutnya adalah menerima data dari inputan form ini. Proses pencarian hanya seperti itu saja. Buat formnya, buat yang memprosesnya. Pak, lah kalau misalnya saya mau yang ada yang memproses menu apa file lain, ya boleh. Tinggal actionnya arahin ke file yang lain. Di sana ada perintah untuk mengecek. Begitu. Oke, di sini ini saya mau tambahkan nantinya ada proses pengecekan. Perintahnya apa? Ngecek ada apa tidak ada inputan di keyword. Perintahnya apa? Kalau tadi kan pakai if input 6 row lebih besar dari 0. Kalau Anda nggak pakai itu kan biasanya pakai apa? If is set. Kemudian kasih variabel yang megangin data dari cari tadi, dari inputan cari. Sebagai contoh, ini dikasih cari, data cari. Atau enggak usah lah, keyword aja lah. Disimpan di satu variabel namanya keyword, dia dapat dari if is set keyword. Oh enggak gini ya. Jangan langsung dikasih ke situ. Dikasih apa Mas? Mbak? Kasih get, Pak. Get. Kenapa get bukan post? Karena tadi metodenya get, Pak, di awal. Oke. Variabelnya apa berarti yang didapat? Oh, get berarti variabel ini di siapa nih? Di siapa? Kelihatan loh itu? Cari Pak. Oke, cari. Terus kalau ada kenapa? If is set variabel get cari, wih ada ternyata. Maka kita taruh di kata kunci. Keyword dapat dari variabel get cari.
Oke, kalau ada itu terus ngomongnya gimana? Echo hasil pencarian dengan keyword variabel keyword, maka akan seperti bawahnya lagi. Saya kasih break. Maka prosesnya seperti ini, belum terlihat karena belum ada proses query hasil pencarian. Sebentar. Lanjutkan lagi. Ini sudah dicek inputannya itu ada enggak? Pencariannya kosong enggak? Kalau ada isinya, maka dilanjutkan proses berikutnya. Kalau enggak ada isinya, ya enggak diproses berikutnya. Terus di sini. Di sini kan langsung menampilkan semuanya. Maka saya akan tambahkan nih filter di sini. Gimana ya? Kalau dia ada isiannya, maka ditampilkan mahasiswa berdasarkan kata kunci itu, begitu. Perintahnya gimana? If, saya copy aja lah. Kalau ada isinya di inputan cari itu, maka variabel keywordnya itu. Terus else kalau nggak ada, tampilkan semuanya. Oke, gini. Terus kalau ada isinya, ini diubahnya kayak mana? Gimana Mas, Mbak? Ada tambahan apa? Setelah mahasiswa dikasih where, Pak. Oke, dikasih where di sini. Mahasiswa where. Where variabel. Sorry. Di sana itu ada apa? Nama kolom. Kolom apa sih? Kolom nama ya. PHP adminnya ini ya, NIM, nama, alamat, nomor HP. Oke, sekarang berdasarkan nama dulu. Nama sama dengan variabel keyword. Keyword. Oke. Harus kayak gini nggak sih? Ada opsi lain nggak selain sama dengan? Pakai like, Pak. Pakai like.
Apa bedanya like sama dengan tadi? Kalau sama dengan itu keyword dengan data yang di namanya itu harus benar-benar sama, Pak. Kalau menggunakan like itu setidaknya ada beberapa karakter yang sama, itu sudah bisa untuk menampilkan. Oke. Ini. Ya, ini yang disebut dengan pencarian lebih dinamis kalau menggunakan like. Kalau sama dengan ya fix yang seperti tadi saya bilang. Itu harus sama persis begitu. Terus di sini ini saya mau taruh misal Universitas Ahmad Dahlan. Namanya itu Universitas Ahmad Dahlan. Kata kuncinya ternyata Ahmad. Semuanya yang ada Ahmadnya, baik itu sebelum Ahmad ada tulisannya, sesudahnya ada tulisannya, itu bisa tercover semua. Apa yang perlu saya tambahkan di sini? Dan Persen. persen. Saya tambahkan persen di sini. Oke, gini ya. Gini kok. Pasti error loh. Tambahin apa? Error loh. Tambahin apa dong? Pakai titik. Pakai titik. Bisa nggak sih kayak gini? Kayaknya ada yang salah ya. Apanya tuh? Titiknya, Pak. Nah, titiknya di mana harusnya? Di sebelah variabel keyword itu, Pak. Oke, di sini ya. Titiknya jangan di sini dong, tapi di sini. Masa keyword dijadikan string? Ya dia nggak mau lah, ya nggak? Tuh, kayak gini udah bener nggak belum? Insya Allah. Insya Allah benar. Ya kita cek. Kan nggak dimarahin kalau salah. Contoh kata kuncinya itu nama Siti Aminah Slamet Rian. Slamet Rianto. Udah bener nih. Siti Aminah. Terus Ani. Slamet. Oke, udah bener nih. Tapi ini baru satu apa namanya ya? Baru satu kan, bisanya itu baru satu dia. Satu field yaitu nama. Nah, kalau saya pingin di sini ini bisa macam-macam. Ini kan ada nggak hanya nama, ada banyak banget nih. Ada alamat, name, nomor HP, email dan seterusnya. Oke, saya tambahkan bukan hanya nama lah, tapi alamat juga. Gimana caranya? Gimana, Mas? Mbak. Ya, kok Mbak jarang bersuara kenapa? Pakai lengkapi ya. Pakai or. Saya nulisnya 0 apa or sih? Pakai or di sini. Terus saya copy aja. Males mikir. Saya copy di sini,
Bukan malas mikir, Ding. Malas ngetik ya. Bukan nama, tapi Alamat. alamat. Like-nya keyword sama. Kita cek. Biro. Bantul. City. Bantul. Semua yang muncul Bantul, muncul semua. Semudah itu kok. Iya, memang semudah itu. Lalu saya pengen ada NIM juga ya, pencarian berdasarkan NIM. Ya tinggal di copy aja ini. Copy aja, taruh di sini. NIM, like, keyword. Masih sama. NIM-nya, ada NIM kok. Nomor HP ya. Nomor HP itu apa fieldnya? No HP, oke. No HP, no HP. Maka yang ada 598. 598. Dia muncul kan. 598. Yang ada tadi itu berapa aja sih? Yang ada UAD-nya. Yang ada Bantul. Yang ada 983, 983. Ya, seperti itu. Baik, proses pencarian itu seperti ini, saudara semua. Kemudian ada yang lain nggak sih dari menu pencarian ini? Anda bisa gabungkan antara kategori sama pencarian. Kalau di sistem akademiknya kita, proses pencarian itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap filtering. Filteringnya berdasarkan fakultas, berdasarkan prodi, begitu. Kemudian ada proses filtering lagi menggunakan keyword. Jadi ada 2 tahap filtering. Itu dipakai untuk apa? Dipakai membantu proses komputasinya juga. Semakin sedikit proses filteringnya, maka semakin cepat komputer atau server akan menyajikan data. Sebisa mungkin filtering itu dilakukan beberapa tahap. Kalau sekarang Anda mungkin mengelola yang dikelola mungkin datanya kan hanya ratusan gitu ya, atau mungkin ribuan. Lah kalau di kami di BSI itu yang dikelola datanya itu data puluhan ribu, dan kalau tidak terfilter dengan baik maka alumni itu juga akan diakses juga datanya di data mahasiswa yang berstatus alumni. Kalau di crawling berdasarkan NIM maka semua data dari data 2007 sampai ke 2022 ini berapa puluh tahun tuh, maka itu semua akan dicari. Proses komputasinya akan lama, maka filter di sini menjadi penting. Gitu. Kita ada tahap namanya tahap optimasi searching kalau pada saat membuat query ini. Tidak bisa kita serahkan ke programmer junior. Kalau programmer junior kan fokusnya bagaimana datanya ini tampil. Tidak perlu optimal dulu, yang penting tampil dulu begitu. Makanya kita ada tim sendiri yang itu programmer senior. Oke, ini tahapannya, ada query and displaying result. Terus kalau Anda mau belajar lebih lanjut tahap-tahapannya, Anda bisa di web ini atau di YouTube channel ini. Ini bukan YouTube channel saya ya. Saya kemarin search kayaknya ini membantu Anda dalam memahami. Oke, buku referensinya kita masih tetap sama ini.
Dan sudah selesai nampaknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, saudara? Nggak ada? Mudah sekali Belum ya. ada. Belum ada ya. Oke. Lanjut ke tugas berikutnya. Setiap pertemuan kok ada tugas toh Pak? Iya, ini untuk memperkaya Anda. Kalau Anda hanya mendengar, melihat kan belum jadi mahir. Tapi kalau Anda langsung mencoba, mengimplementasikan, maka Anda menjadi selangkah lebih expert. Tugas Anda adalah melengkapi aplikasi yang kemarin dengan pencarian data. Lah punya saya sudah. Oh, kalau sudah ya berarti tinggal melengkapi variannya. Gitu. Kalau yang belum, Anda bisa tambahkan. Lah nanti itu ditampilkannya kapan hasil karya Anda? Nanti Anda pamerkan di pertemuan ke 13-14 nampaknya cukup. Atau mungkin pertemuan 14 saja dengan share menampilkan link YouTube. Atau kalau bisa ketemu, semoga saja bisa ketemu. Nanti ada sesi presentasi di 2 pertemuan terakhir itu. Seperti yang saya sampaikan bahwa presentasi akan meskipun berkelompok akan ada penilaian individu yang mana setiap Anda itu punya tugas mengembangkan fungsi sendiri-sendiri. Contoh, temanya akademik, pembuatan sistem akademik. Maka ada yang mengelola fitur atau fungsi untuk KRS, ada fitur untuk pendaftaran mahasiswa, pendataan mahasiswa, ada fitur untuk reporting, laporan begitu, dan lain-lain. Ya sesuai dengan job di kelompok itu. Baik, itu ya tugasnya, melengkapi pencarian pada aplikasi kelompok Anda. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Nanti ini saya share di portal Anda, materi maupun kalau codingannya kayaknya nggak perlu di-share ya, Mas Mbak. Kan gampang tuh. Perlu nggak? Enggak ya. Di sini ada kok. Nanti di sini Anda bisa cari, bisa pelajari di sini. Dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jangan lupa apa?